Selamat pagi adik-adik bersama dengan papa mama yang ada di rumah. Hari ini kita kembali beribadah bersama dengan kami guru-guru sekolah minggu dan teman-teman dari Klasis Kaltara. Wah, hari ini bajunya temanya merah putih ya. Ada apa ini? Ya iyalah Kak Heri, ini kan sudah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, berarti adik-adik di rumah semuanya harus lebih semangat ya. Kita memuji Tuhan, kita berdiri, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita ulang sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. 1, 2, 3, 4. Kak Heri lagi hitung apa tuh? Ini Kak, saya lagi menghitung sudah berapa lama corona di dunia ini. Kalau saya hitung, sepertinya sudah 8 bulan corona ada di dunia ini. Lama sekali sudah. Ya betul sekali Kak Heri, corona sudah lama ada di muka bumi ini. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, lewat tim medis, lewat pemerintah yang selalu bekerja sama untuk memberantas corona di muka bumi ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap taat dan patuh pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita yang baru. Pasti sudah menunggu-nunggu ya. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dulu Aku Punya Alkitab. Sekarang semua ambil Alkitabnya ya. Kita menyanyi bersama-sama. Aku
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk selalu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami sehari-hari kami senantiasa berbuat yang tidak Engkau kehendaki. Namun karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adakah di antara adik-adik yang pernah mengucapkan janji? Janji kepada teman atau janji kepada orang tua? Nah, misalnya seperti ini ya. Biasanya ketika orang tua hendak meninggalkan rumah, mereka akan menyampaikan pesan-pesan kepada adik-adik. Jangan kalian membukakan pintu kepada siapapun yang mengetuk pintu rumah ya. Atau jangan bermain di luar selama papa dan mama tidak ada di rumah ya. Tetapi ketika teman adik-adik datang ke rumah memanggil adik-adik untuk bermain, adik-adik melupakan janji yang adik-adik ucapkan kepada papa dan mama. Nah, mengapa kalau orang tua meninggalkan rumah, mereka menyampaikan begitu banyak pesan kepada adik-adik? Itu karena orang tua sangat menyayangi adik-adik. Papa dan mama tidak ingin terjadi sesuatu kepada adik-adik di rumah. Bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik melupakan janji yang adik-adik ucapkan pada papa dan mama? Ya, tentu saja akan ada perasaan takut. Takut dimarahi oleh mama dan papa. Adik-adik, Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Sehingga dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tempat perbudakan menuju tanah Kanaan, Tuhan selalu menjaga bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga mau agar bangsa Israel taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai, untuk menyampaikan perintah kepada Musa agar diteruskan kepada bangsa Israel untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, sekarang apa isi perintah Tuhan kepada bangsa Israel? Yang pertama, Tuhan katakan, kalau kamu tiba di Kanaan, di sana kamu akan bekerja. Tetapi ingat, kamu harus memberi kesempatan kepada tubuhmu untuk beristirahat, juga tanah yang kamu tanami, sehingga tanah itu dapat subur kembali dan dapat menghasilkan tanaman yang banyak. Kamu harus menghitung, kamu harus punya waktu untuk bekerja dan punya waktu untuk beristirahat. Kamu akan bekerja selama 6 tahun dan pada tahun ke-7 kamu akan beristirahat. Nah, bisa kita hitung seperti ini. Kamu akan bekerja pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7. Stop. Kamu akan beristirahat. Nah, setelah 7 kali istirahat, mari kita kalikan dengan 7 tahun. Jadi 7 dikali 7 sama dengan 49 tahun. Adik-adik, pada tahun ke-50 itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Pada tahun Yobel itu orang-orang akan saling berbagi kasih. Jika ada di antara mereka yang membeli tanah dari saudaranya atau dari orang lain, maka mereka harus mengembalikan tanah yang mereka beli itu agar semua orang mempunyai tanah yang akan dikelola bersama-sama pada saat mereka bekerja kembali. Nah, lalu apa yang mereka makan pada tahun ke-7 sementara mereka tidak bekerja? Tuhan katakan kamu akan makan dari hasil tanamanmu selama 6 tahun kamu bekerja sebelum kamu beristirahat. Perintah yang kedua. Nah, perintah kedua Tuhan katakan, ingat, aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, sehingga kamu harus hanya menyembah kepadaku dan taat pada kehendakku. Kalau kamu melakukan itu, maka aku akan memberikan berkat-Mu kepadamu.
Adik-adik, apa saja berkat yang hendak Tuhan berikan kepada bangsa Israel kalau mereka taat? Berkat itu antara lain Tuhan akan menurunkan hujan sehingga tanah yang akan mereka tanami itu menjadi subur untuk menghasilkan tanaman yang banyak. Kemudian tidak akan ada perang. Mereka juga akan hidup dengan damai, rukun, satu dengan yang lain. Nah, perintah yang ketiga, Tuhan katakan, kalau kamu berjanji, kamu harus menepati janjimu. Dalam bahasa Alkitab itu dikenal dengan kata bernasar. Nah, misalnya seperti ini adik-adik, kalau papa dan mama memberi adik-adik uang 2.000 untuk dipakai sebagai persembahan di ibadah sekolah minggu, maka semua harus adik-adik persembahkan. Jangan dikurangi atau dibagi dengan hal-hal yang lain. Misalnya 1.000-nya dipakai beli sosis atau dipakai beli permen. Lalu 1.000-nya dipakai untuk persembahan. Tidak boleh ya. Jadi berapa yang dikasih orang tua untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itulah yang adik-adik persembahkan. Nah adik-adik, Tuhan mau agar kita setia kepada janji yang sudah kita ucapkan. Tuhan mau agar kita mempersembahkan apa yang sudah kita niatkan dari rumah. Bapak dengan mama kasih 2.000, berarti harus kita persembahkan 2.000. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel agar dapat dilakukan oleh bangsa Israel dengan baik. Demikian firman Tuhan, amin. Mari kita membaca bersama kitab Imamat pasal 27 ayat 28. Imamat pasal 27 ayat 28. Berkata demikian, akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sekarang kita akan melihat teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan dengan gerakan mereka masing-masing. Yuk kita saksikan. Shalom teman-teman. Yuk sekarang kita menghafal ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Mazmur 117 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi ya teman-teman, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah teman-teman pasti bisa menghafalnya juga. Tuhan memberkati. Shalom. Mazmur 117 ayat 2 berbunyi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih, Tuhan menghendaki kita untuk selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita dapat bersyukur dengan cara memberikan persembahan yang terbaik
untuk kemuliaan Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawar 31 ayat 12a yang berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Amin firman Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita ulang, memakai gaya ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga guru sekolah minggu kami yang sudah bercerita tentang firman-Mu itu kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang sudah sekolah. Biarlah kami boleh belajar dengan tekun, supaya kami boleh meraih cita-cita kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, baik yang sudah sekolah dan yang belum. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga kami tetap sehat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang sudah mendidik kami dari kecil hingga besar, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, biar mereka sehat-sehat selalu, tambah kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang tetap mendampingi dan mendidik kami sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam melayani dan mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru yang ada di sekolah. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat mengajari kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan juga untuk mendengarkan akan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya persekutuan gereja Toraja. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu, baik itu kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun persekutuan orang tua atau orang dewasa. Kiranya kami tetap berada di dalam penyertaan Tuhan, meskipun di masa pandemi kami boleh senantiasa bersekutu. Meski ada di antara kami persekutuan gereja Toraja yang masih beribadah secara offline, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan hadir di dalam persekutuan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, baik itu yang berada di tingkat pusat sampai yang berada di pelosok-pelosok. Tuhan kiranya memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami,
khususnya di kota kami, di kota Tarakan. Kiranya mereka dapat memimpin kami, masyarakat-Mu, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya di tengah wabah pandemi COVID-19 pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, jangan lupa bersyukur ya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, 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 oh.
Shalom, salam sehat buat adik-adik dan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Sekalipun di tengah pandemik saat ini, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih mewakili segenap pengurus dan juga guru-guru sekolah minggu di Klasis Kaltara yang telah diberikan kesempatan oleh pengurus pusat untuk dapat melayani bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu melalui ibadah hari Minggu. Sekalipun di tengah pandemik yang kita alami sampai pada hari ini, kami mengajak adik-adik dan kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap sehat, dan ingat selalu mencuci tangan dengan air bersih di air yang mengalir atau juga menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga imun tubuh agar tetap kuat dan sehat sehingga kita tetap menikmati berkat Tuhan. Dan mari kita berdoa terus supaya COVID-19 akan segera berlalu dari kehidupan kita sehingga kita pun dapat menjalaninya dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam tangguh, anak Indonesia tetap maju. Dadah. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Shalom.